Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kami panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena berkat rahmat dan hidayahnya kami masih dapat diberikan kesempatan untuk mengerjakan tugas mata kuliah dasar-dasar perlindungan tanaman, yaitu membuat video presentase bentuk pengendalian penyakit tanaman secara karantina. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan 5 orang, yaitu Ahmad Sukading, Aisyah, Sarmila Noviasari, Nur Safika, dan saya sendiri. Baiklah, untuk mengefisienkan waktu, saya akan mempersilakan saudara Ahmad Sukading untuk mempresentasikan materi pertama. Waktu dan tempat saya persilakan. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Sukading, NIM A012053. Terima kasih kepada moderator yang telah mengizinkan saya membawakan materi yang pertama, yakni pengertian karantina. Apa itu karantina? Karantina adalah sistem pencegah perpindahan orang dan barang selama periode waktu tertentu untuk mencegah penularan penyakit. Sedangkan karantina pertahanan adalah tindakan sebagai upaya pencegah masuk dan tersebarnya organisme pengganggu tumbuhan dari luar negeri dan dari suatu area ke area lain dengan dalam negeri atau keluarnya dari dalam wilayah negara Indonesia. Saya serahkan kepada pemateri yang kedua. Terima kasih. Baiklah, itulah tadi materi yang dibawakan oleh saudara Ahmad Sukading. Untuk materi kedua dibawakan oleh saudari Aisyah. Waktu dan tempat saya persilakan. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah. Di sini saya akan melanjutkan materi dari teman saya sebelumnya. Nah, sini saya akan membahas mengapa perlu karantina. Seperti yang kita lihat pada tanaman padi yang terserang hama dan penyakit, contohnya beras, 35 ton sama dengan 35 dikali 6.000. Nah, sama dengan 21 triliun rupiah. Bila 20% hilang karena hama dan penyakit, maka jumlah beras menurun menjadi 42 triliun. Jadi, untuk mencegah terjadinya serangan hama dan penyakit, maka yang kita harus lakukan yaitu tindakan karantina, yaitu dengan metode sebagai berikut. Metode padi benih, jangka waktu layanan 21 hari. Bagian pertama yaitu persyaratan, melalui tempat pemasukan yang ditetapkan, pelabuhan, bandara, atau kantor pos. Selanjutnya dilaporkan dan diserahkan kepada petugas karantina ditempatkan pemasukan untuk selanjutnya dilakukan tindakan karantina. Nah, dokumen surat izin pemasukan dari Menteri Pertanian, selanjutnya dokumen Phytosanitary Certified dari negara asal atau PC Export dari negara transit. Selanjutnya dokumen bill of loading atau BL atau airways bill AWB. Selanjutnya kita masuk ke prosedur, yaitu penggunaan jasa memasukkan permohonan pemeriksaan karantina PPK secara online, manual, dan menyerahkan kelengkapan dokumen pada butir. Terus, penerimaan dokumen PPK diverifikasi oleh petugas konter pelayanan impor, saat itu staf pegawai dan penindakan atau wadak. Dokumen persyaratan lengkap dan sah, proses layanan lanjut. Dokumen tidak lengkap atau sah, lanjut ke proses pemeriksaan wadak. Selanjutnya, penerbitan surat tugas DP1 dan KT2 persetujuan pelaksanaan tindakan karantina tumbuhan di instalasi yang ditunjuk, submit dengan portal INSW. Dilakukannya tindakan karantina tumbuhan TKT instalasi dan diterbitkan DP7 hasil pemeriksaan kesehatan. Selanjutnya, hasil TKT negatif DP7 sesuai dilakukan pelepasan KT9. Inilah bentuk pengendalian penyakit pada padi yang disebabkan oleh bakteri
Burkholderia glume. Dan inilah contoh bakteri seperti kerusakan yang disebabkan oleh bakteri Burkholderia glume. Baiklah, itulah tadi materi yang dibawakan oleh saudari Aisyah. Untuk materi ketiga dibawakan oleh saudari Sarmila Noviasari. Waktu dan tempat saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarmila Noviasari, NIM A020354. Saya selaku pemateri ketiga yang membahas tentang contoh yang kedua, yaitu tanaman jagung. Jika tidak ditangani secara karantina, maka akan mengalami penurunan. Contohnya jagung 17 juta ton. 17 juta kali 4.000 menghasilkan 68 triliun rupiah. Bila 20% rusak karena hama dan penyakit, maka jumlah jagung akan menurun menjadi 13 triliun 600 miliar rupiah. Benih jagung asal Thailand positif terinfeksi bakteri organisme pengganggu tumbuhan karantina atau OPTK. Pemusnahan 29 kg benih jagung berbakteri tersebut dilakukan dengan cara dibakar. Benih jagung tersebut masuk melalui Bandara Juanda Juli 2017. Setelah melewati pemeriksaan karantina, didapati benih ini positif terjangkit organisme pengganggu tanaman karantina, yakni bakteri Pseudomonas syrgae, PF syrgae. Bakteri ini sangat berbahaya karena termasuk penyakit yang belum ditemukan di Indonesia dan tidak dapat dibebaskan dengan cara perlakuan, sehingga harus dimusnahkan. Cara memusnahkan bakteri ini yaitu dengan cara pembakaran benih dan bibit yang masuk ke Indonesia, terutama di Jawa Timur, karena setelah diuji laboratorium mengandung golongan bakteri A1 seperti bakteri Pseudomonas syrgae, PF syrgae. Inilah proses pembakaran benih jagung yang terkena penyakit bakteri Pseudomonas syrgae, PF, serta contoh bakteri dan kerusakan yang disebabkan bakteri Pseudomonas syrgae. Baiklah, itulah tadi materi yang dibawakan oleh saudari Sarmila Noviasari. Untuk materi keempat dibawakan oleh saudari Nur Safika. Waktu dan tempat saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Safika dengan NIM A012501, kelas B, Prodi Agribisnis. Baik, saya akan menjelaskan dari apa itu pengertian dari karantina. Dan apabila tidak dilaksanakan yang namanya karantina tanaman, maka seluruh tanaman pangan dan lain-lain akan mengalami penurunan produksi dan akan banyak tanaman yang rusak dan mati akibat hama dan penyakit. 1. Pengertian karantina tanaman dan tindakan karantina serta pengertian optik. Karantina tanaman, upaya pencegahan masuk tersebarnya hama, penyakit atau organisme pengganggu tumbuhan dari luar negeri atau di area lain, di dalam negeri atau keluarnya dari wilayah Republik Indonesia telah diatur dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992. 2. Tindakan karantina meliputi tindakan pemeriksaan, pengasingan, pengamatan, perlakuan, penahanan, penolakan musuh, pemusnahan dan pelepasan. Sasaran pokok dan melaksanakan tindakan karantina oleh organisme pengganggu tanaman karantina. 3. Mempunyai potensi merugikan ekonomi secara nasional, belum terdapat di dalam wilayah Republik Indonesia atau telah terdapat tetapi belum tersebar luas dan sedang dikendalikan kategori A2. Karantina dilakukan di pelabuhan udara, pelabuhan laut, pelabuhan
penyeberangan, kantor pos, dan pembatasan di area lain. Cukup dan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, itulah tadi materi yang dibawakan oleh saudari Nur Safika. Untuk materi yang kelima itu dibawakan oleh saya sendiri. Tindakan apa saja sih yang harus dilakukan dalam karantina tumbuhan. Jadi ada 8 tahap dalam karantina tumbuhan, yaitu 1. Pemeriksaan administrasi dan pemeriksaan kesehatan secara visual dan laboratoris. 2. Pengasingan untuk mendeteksi OPTK yang memerlukan sarana, kondisi khusus dan waktu lama. Yang 3. Pengamatan, mengamati dan mendeteksi OPTK selama proses pengasingan. Yang 4. Penahanan, persyaratan karantina tumbuhan belum lengkap dan terpenuhi. Dan yang 5. Perlakuan, membebaskan dari OPTK golongan 2 secara fisik atau kimia. Dan yang 6. Penolakan, media pembawa harus segera dibawa ke negara atau area asal atau area lain. Yang 7. Pemusnahan, dapat dilakukan dengan dibakar, ditimbun, dihancurkan atau cara yang sesuai lainnya. Dan yang terakhir yaitu pembebasan, apabila media pembawa bebas dan OPTK dan persyaratan terpenuhi. Baiklah, itulah tadi materi tindakan karantina tumbuhan. Dan untuk materi selanjutnya, yaitu materi terakhir, dibawakan oleh saudari Ahmad Sukarding. Waktu dan tempat saya persilakan. Baiklah, terima kasih. Kegiatan operasional karantina tumbuhan, yaitu yang pertama, karantina tumbuhan luar negeri atau KTLN. Kegiatan karantina tumbuhan untuk mencegah masuk dan tersebarnya OPTK berbahaya melalui tumbuhan yang masuk atau impor ke dalam wilayah Republik Indonesia. Didasarkan SK Mentan nomor 38/1990 tentang persyaratan dan tindakan karantina untuk pemasukan tanaman dan hasil tanaman ke wilayah Republik Indonesia. Yang kedua, karantina tumbuhan dalam negeri. Kegiatan karantina tumbuhan dalam melayani lalu lintas domestik yang bertujuan mencegah masuk atau tersebarnya organisme pengganggu berbahaya dari suatu daerah ke daerah lain yang belum terjangkit dalam wilayah Republik Indonesia. Yang ketiga, sertifikasi kesehatan tanaman ekspor atau SKTE. Kegiatan karantina tumbuhan untuk mengeluarkan surat kesehatan tanaman atau phytosanitary sertifikat atau PC terhadap komoditas tanaman yang akan diekspor ke luar negeri atau permintaan negara tujuan. Terima kasih. Baiklah, itulah tadi video presentasi kami, yaitu teknik pengendalian penyakit pada tumbuhan secara karantina. Jika ada kekurangan atau kesalahan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.